pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu hari ini. Latso harap adik-adik udah segar, udah siap, badannya siap, pikirannya siap untuk beribadah pagi ini. Ayo bangkit berdiri adik-adik semua. Kita mau menggerakkan badan kita, mengangkat tangan kita mau memuji Tuhan. Untuk membuka ibadah hari ini kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tuhan sudah luar biasa menjaga kita ya. Pagi ini kita bangun dengan sehat dan siap untuk memulai ibadah. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, dengan semangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini, sehingga setiap pujian, setiap firman yang kami dengar pada ibadah pagi ini boleh membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih belum capek kan? Sekarang kita memuji Tuhan lagi ya. Kita nyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Tuhan kita adalah Allah yang mulia, yang menciptakan semua jenis binatang dengan keunikannya masing-masing. Ayo, jangan lupa bangkit berdiri, kita bergerak lagi, kita nyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Lebih aneh binatang
tinggi, engkau badannya besar. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita naikkan lagu pujian untuk persiapan firman Tuhan. Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Kita duduk diam dengan tenang. Mari kita berdoa untuk firman yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengangkat pujian bagi nama-Mu lewat pujian-pujian dan lagu-lagu kami. Saat ini kami mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus membantu kami agar kami bisa duduk fokus, mendengarkan firman-Mu, dan firman itu boleh kami ingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat kan firman Tuhan yang minggu-minggu kemarin? Kita bahas tentang apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Iya, kita membahas tentang kemah suci. Kemah suci Tuhan yang dibuat waktu zaman Musa. Nah, supaya adik-adik ingat yang dipelajari di minggu-minggu kemarin, kita lihat yuk video ini dulu tentang kemah suci.
Setelah melihat video tadi, adik-adik mulai ingat kan yang sudah dibahas di minggu-minggu kemarin tentang kemah suci. Pada hari ini, Lao Tse mau membahas tentang dua benda yang perlu dibuat untuk ditaruh di dalam kemah suci. Apa saja ya bendanya ya? Yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Ya, betul adik-adik, mezbah korban bakaran. Dan yang kedua adalah bejana pembasuhan. Nah, itu semua ada ceritanya di dalam Alkitab. Di dalam Keluaran 38 ayat 1 dan 7. Nanti adik-adik baca ya, Keluaran 38 ayat 1 dan 7. Nah, sekarang Lao Tse mau bercerita tentang apa sih mezbah korban bakaran itu? Jadi Tuhan waktu itu memerintahkan bangsa Israel melalui Musa untuk membuat suatu mezbah korban bakaran. Ukurannya itu 2 meter kali 1 meter tingginya. Ya kalau dikira-kira sebesar meja makan lah, meja makan yang untuk kursi 6, meja makan yang besar. Nah, mezbah korban bakaran ini adalah benda yang besar yang ada di kemah suci. Kira-kira kenapa ya harus dibuat benda yang besar? Adik-adik tahu nggak jawabannya? Iya, karena mezbah korban bakaran itu dipakai untuk menaruh korban di atasnya. Jadi di mezbah korban bakaran itu akan ditaruh korban seperti domba atau binatang burung dan binatang lain yang dipersembahkan oleh bangsa Israel sebagai pengampunan dosa mereka. Jadi di mezbah itu nanti binatangnya ditaruh lalu dibakar untuk persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mezbah itu harus cukup besar untuk menaruh binatang. Nah, di mezbah korban bakaran ini, kalau lihat kita di gambar ini, selain bentuknya yang besar, ada 4 tanduk di ujung-ujung sisinya. Kira-kira tanduk itu buat apa ya? Ada tanduk 4 di ujung sisi. Iya, di situ untuk mengikat korban bakaran atau binatang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi diikat di ujung-ujung keempat tanduk tersebut. Nah, selain itu di mezbah korban bakaran ini, kalau kita lihat di gambar, ada gelang dan kayu pengusung. Jadi ada gelang bulat, terus nanti ada kayu yang bisa dimasukkan ke dalam gelang tersebut. Itu fungsinya supaya waktu mezbah ini dibawa, orang-orang Israel tidak perlu menyentuh mezbah. Jadi tinggal masukin kayunya ke dalam gelangnya, nanti bisa diangkat. Sehingga mezbah korban bakaran tidak tersentuh dan tetap suci. Nah, itu yang pertama. Lalu benda yang kedua adalah bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini bentuknya seperti ini. Dia adalah suatu mangkuk yang besar yang bisa diisi air. Kira-kira untuk apa bejana pembasuhan itu? Nah, kalau dilihat namanya bejana atau mangkuk pembasuhan. Pembasuhan itu artinya untuk mencuci atau membasuh sesuatu. Nah, bejana ini dipakai untuk apa ya? Jadi, Allah memerintahkan imam yang akan memasuki kemah suci untuk membasuh tangan dan kaki mereka saat mereka mau memasuki kemah pertemuan. Mereka harus bersihkan tangan dan kaki, kalau tidak, para imam itu akan mati saat mereka masuk ke kemah pertemuan. Karena tangan dan kaki dan tubuh mereka kotor. Jadi sebelum masuk harus dicuci dulu di bejana pembasuhan itu. Mengapa begitu ya? Harus bersih masuk ke kemah pertemuan? Iya, karena Allah itu Allah yang kudus. Sementara kita manusia, termasuk para imam juga manusia, adalah manusia yang berdosa. Jadi kita perlu membasuh diri supaya kita bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Nah, itu waktu Israel zaman dulu. Kalau sekarang seperti apa untuk pengampunan dosa itu? Untuk pembasuhan dosa kita. Nah, sekarang kita semua adalah
orang yang berdosa. Lotse orang berdosa, adik-adik orang berdosa, papa mama juga orang yang berdosa. Semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena dosa, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah adalah suci dan kita manusia yang berdosa. Aduh, jadi seperti apa kalau gitu? Karena kita berdosa, kita tidak bisa bertemu Allah di surga. Jadi kalau kita berdosa, kita akan masuk kematian yang kekal atau ke neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi manusia. Sehingga di Alkitab dibilang, Tuhan turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan Yesus dan mati untuk menebus dosa kita. Iya, jadi Tuhan Yesus yang dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk menghapus dosa kita, supaya kita menjadi bisa kudus dan kita bisa masuk surga dan bertemu dengan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah disalib dan mati untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik percaya kan? Ya, kalau percaya berdoa, bilang Tuhan Yesus terima kasih sudah menebus dosaku sehingga aku disucikan dan aku nanti akan bertemu Tuhan di surga. Nah, sekarang kita kembali tentang kemah suci yang ada di gambar ini. Kalau adik-adik lihat, kemah suci itu tempatnya atau letaknya di mana ya? Apa di ujung? Apa di luar dari kemah-kemah suku Israel? Atau ada di tengah-tengah? Iya, kemah suci ada di tengah-tengah kemah-kemah dari suku-suku Israel. Jadi kemah sucinya di tengah, suku-suku Israel mengelilingi kemah suci itu. Nah, itu menandakan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi dari setiap kemah Israel yang mengelilingi kemah suci, mereka bisa melihat ke kemah suci dan melihat kemuliaan Tuhan di situ. Itu nanti adik-adik bisa baca ya, ada di Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Nah, kemah suci itu dibangunnya tidak ada dinding yang tinggi mengelilingi kemah suci itu. Ya, jadi hanya tenda yang tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita dari luar kemah, kita bisa melihat atasnya kemah suci itu tidak tertutup oleh dinding. Dari situ orang Israel bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kemah suci itu. Tuhan hadir dalam bentuk awan di siang hari dan dalam bentuk api di malam hari. Jadi kalau misalnya kemah bangsa Israel di sisi kiri, dia melihat kemah suci, dia melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan atau dalam bentuk api. Kalau di sisi seberang sana kanan, tetap kelihatan juga kemuliaan Tuhan di kemah suci. Nah, dengan begitu orang Israel dapat fokus dan percaya bahwa Tuhan memang benar-benar ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka bisa datang ke kemah suci dan menyembah kepada Tuhan, karena mereka melihat terus kehadiran Tuhan setiap hari di tengah-tengah mereka. Nah, dari cerita kemah suci ini kita bisa belajar yang pertama, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita juga loh adik-adik. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Dalam setiap yang kita lakukan, Tuhan ada. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan ada bersama kita? Iya, kita harus fokus menyembah Allah, menyembah Tuhan, berdoa dan baca firman agar kita semakin mengenal Allah. Dan dari kemah suci ini kita juga belajar hal yang kedua adik-adik, yang juga sangat penting menurut Lotse. Dari kemah suci kita melihat dengan aturan-aturan masuk imam, dengan penempatan-penempatan peralatan, semuanya diatur Tuhan sedemikian hingga para manusia yang berdosa bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi dari situ kita belajar Tuhan Allah itu adalah suci dan penuh kemuliaan. Untuk bertemu Tuhan tidak bisa sembarangan adik-adik. Waktu zaman kemah suci ada aturannya. Kenapa? Karena manusia berdosa dan Tuhan itu suci dan penuh kemuliaan. Nah, kalau para imam itu tidak mengikuti aturan,
untuk menyucikan diri mereka sebelum bertemu Tuhan di kemah suci, para imam itu akan mati. Karena Tuhan begitu kudus, begitu suci, begitu penuh kemuliaan. Nah, kalau kita sekarang gimana adik-adik? Kalau mau bertemu Tuhan, kita harus seperti apa? Iya, kita harus fokus dan kita harus hormat. Karena contohnya pada ibadah ini Tuhan hadir. Kita harus hormat, tidak sambil bercanda, tidak sambil main gadget, atau tidak sambil mengerjakan yang lain, tidak fokus gambar-gambar atau ngobrol sama teman sebelah. Tidak, kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Karena Allah yang Maha Suci, yang Maha Kudus itu hadir dalam setiap ibadah kita, dalam setiap kita berdoa dan memuji Tuhan. Jadi adik-adik harus fokus ya, harus hormat dan tunduk kepada Allah. Siap ya adik-adik? Hebat, anak-anak hebat pasti bisa untuk ingat, untuk hormat pada kehadiran Tuhan. Adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih karena kami telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dan boleh nanti bertemu Tuhan saat kekekalan di surga nanti. Kami juga mau belajar Tuhan untuk selalu ingat, untuk fokus dan hormat saat kami beribadah kepada Tuhan, karena kami mengingat dan belajar bahwa Allah adalah Maha Suci, Maha Mulia, dan harus kami hormati. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan mengingatkan setiap firman yang kami dengar ini, untuk kami boleh lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman-nya sudah selesai. Sekarang adik-adik siapkan untuk persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Boleh lewat scan barcode, boleh juga adik-adik kumpulkan di tabungan yang sudah adik-adik buat, yang nanti akan disampaikan di gereja pada waktunya nanti. Oke, mari kita kumpulkan persembahan kita sambil menaikkan pujian ini. Nah, adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Jangan lupa untuk ayat hafalannya ya. Dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ayat hafalannya diingat ya di video. Jangan lupa nanti kirim ke Lotsa adik-adik masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk melakukan aktivitas hari ini. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah kiranya kami memberikan dengan sukacita dan persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Saat ini kami juga berterima kasih ibadah ini sudah kami lakukan. Kami sudah mendapatkan sukacita dan berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami pada setiap hari di mana kami akan beraktivitas lebih lanjut. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jaga kesehatan ya. Dah.